Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nuril dimanapun berada, balik lagi di Kilas Jambi, menyampaikan informasi seputar sejarah, budaya, dan hal-hal menarik yang ada di Provinsi Jambi. Saya Multon Akrowi, kita akan ulas Tugu Keris, Kota Jambi. Yang menjadi daya tarik sebuah daerah adalah adanya monumen, di mana monumen ini dijadikan sebagai pusat hiburan, pusat wisata, sekaligus tempat berkumpulnya orang untuk mengetahui sebuah nilai budaya dan sejarah sebuah daerah. Nah, di Kota Jambi sendiri, dulu ada yang namanya Tugu Monas, yang kita kenal dengan Tugu Jam. Dan kenapa disebut Tugu Monas? Karena bentuknya mirip dengan Monumen Nasional yang ada di Jakarta. Seiring perkembangan zaman dan seiring pergantian pemerintahan, membuat ide ini berkembang. Yang tadinya Tugu Jam dianggap meniru Monas yang ada di Jakarta, akhirnya ketika dirembukan dengan tokoh masyarakat, dengan anggota dewan dan pejabat terkait, maka muncullah ide pembangunan Tugu Keris yang kita kenal sekarang dengan Tugu Keris Siginjai di Kota Baru. Tepat di depan saya, ini telah berdiri dengan gagah Tugu Keris yang sekarang menjadi daya tarik sendiri yang ada di Kota Jambi. Jadi kalau teman-teman main ke Jambi belum main ke Tugu Keris, berarti belum main ke Kota Jambi. Kita akan sajikan info berikutnya setelah yang satu ini. Tugu Keris dijadikan titik nol untuk Kota Jambi. Jadi bagi teman-teman untuk menentukan titik nol adanya di Kota Baru di Tugu Keris Kota Jambi. Dan karena ini titik nol, maka juga dipajang atau dipasang tanda panah atau tanda arah ke sebuah daerah. Bagaimana yang kita lihat di belakang. Namun apakah ini sesuai atau tidak, teman-teman silahkan ukur sendiri. Karena di sini kita lihat ada Manado 2.392 km, Banda Aceh 1.290 meter, kemudian ada Tanjung Pinang, dan bahkan sampai ke Pontianak daerah timur sana, yaitu 666 km. Nah, oleh karena itu teman-teman, karena ini menjadi spot titik nol Kota Jambi, tentu banyak hal yang bisa kita temui. Apalagi di sebelah Tugu Keris ini atau di seberangnya, kita akan melihat sebuah kantor wali kota Jambi. Apa yang menarik dari Tugu Keris ini? Sejenak nanti kita akan sampaikan. Tugu ini memiliki 9 struktur besi pipa galvanis berbentuk spiral. Mengapa ada 9 spiral dan mengapa ada 4 patung angsa? Jawabannya adalah karena ini melambangkan luasnya wilayah Kerajaan Jambi pada masa lalu. Wilayah ini mencakup curah yang dialiri oleh anak-anak sungai di Batang Asai, Batang Perangi, Batang Masurai, Batang Tabi, Batang Senat, Batang Jujuhan, Batang Tuno, Batang Tebo, dan Batang. Dalam Tugu memiliki makna yang dalam yang mengingatkan kita pada zaman kejayaan Kerajaan Jambi. Jadi selain sebagai spot tempat berkumpulnya dan titik nol, maka kita juga akan mendapatkan sebuah nuansa dari kejayaan masa Kerajaan Jambi. Kita mengambil nilainya. Jadi bagi teman-teman yang main ke sini, jangan cuma hanya sekedar berwisata, jajan, namun resapi setiap nilai dan sejarah yang ada di balik pembangunan Tugu Keris Siginjai ini. Tentu saja
Di sisi itu ada hal lain yang perlu kita ketahui. Di tengah-tengah ada Tugu Keris Ciginjai, maka di kiri kanan dan di sisi kiri ini, Tugu Keris ini maksud saya, ada pedestrian yang bisa dimanfaatkan untuk berjalan santai, untuk berolahraga. Bahkan di tepat di saya berdiri ini seperti ada terapi batu bagi ayah bunda atau bapak ibu atau kakek nenek kita yang ingin coba berjalan-jalan di atas batu ini. Kayaknya menarik karena lumayan nih, batunya cukup. Wah, tapi saya nggak bisa buka sepatu. Jadi ini memang sudah dirancang sedemikian rupa agar menjadi sebuah daya tarik. Istilah kata, ini menjadi pengganti alun-alun. Jadi kalau di daerah Jawa kita mengenal alun-alun, namun di daerah Sumatera, ya khususnya di Jambi, kita tidak pernah mengenal alun-alun. Adanya balai kota, dan inilah sebagai pengganti alun-alun tersebut. Ini pedestrian dibikin selebar mungkin sehingga pejalan kaki nyaman, bahkan kita untuk nongkrong dan duduk di sini bercerita bersama keluarga, bersama teman-teman, juga menjadi salah satu tempat yang menarik daripada duduk di kafe. Karena kita selain membantu teman-teman pedagang dan UMKM yang berdagang, juga bisa membuat hati kita tenang. Terus kita juga sembari bisa ya cuci mata, melihat sekeliling, kendaraan lewat, dan sekedar ngobrol santai saja. Bagaimana sahabat Nuril, tertarik untuk main ke Tugu Keris Kota Jambi? Bagi teman-teman yang sudah sering ke sini, sebar informasi dan kasih tahu bahwa di Jambi juga punya tempat wisata dan tempat bermain yang menarik sebagaimana Tugu Keris yang ada di belakang saya ini. Dan tentu ada hal yang lebih istimewa yang tidak boleh dilupakan. Di sini bagi teman-teman yang belum punya pasangan, ternyata pedestrian yang ada di sekitar Tugu Keris ini disusun buat teman-teman yang belum punya pasangan. Tentu saja pasangan halal ya, bukan pasangan yang tidak halal. Nama pedestriannya adalah pedestrian jomblo. Mudah-mudahan pertemuan kita di Kilas Jambi kali ini memberikan kemanfaatan, menambah informasi dan membuka wawasan kita tentang pariwisata dan hal-hal menarik yang ada di Kota Jambi khususnya dan Provinsi Jambi pada umumnya. Kira-kira ke depan kita akan bahas daerah mana lagi? Tulis di kolom komentar dan kasih kritik dan saran supaya kita bisa terus berkembang. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam. Ya.